Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di usia balita. Penyebabnya adalah kondisi kekurangan gizi yang kronis. Akibatnya, anak yang mengalami stunting memiliki tinggi di bawah rata-rata. Ya, di Indonesia sendiri angka stunting merupakan hal krusial dan jadi salah satu ancaman bagi kesejahteraan masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Seperti apa peran desa untuk mencegah pertumbuhan angka stunting di Indonesia? Dalam melaksanakan percepatan penurunan stunting, perlu terobosan atau inovasi yang dilakukan sampai pada level desa. Untuk itu, perlu sinergitas semua pihak. Mari bergerak bersama untuk cegah stunting sebagai bagian investasi sumber daya manusia di masa depan. Ya, senang banget nggak sih kalau misalnya ngelihat anak-anak Indonesia tuh bisa tumbuh, bisa produktif, mengasah kemampuan mereka, belajar hal-hal baru setiap harinya. Kamu bayangin deh, mereka itu adalah calon-calon pemimpin bangsa. Sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Maka dari itu kita tuh harus perhatiin, apalagi dalam hal gizi, sejak mereka masih di dalam kandungan. Supaya terhindar dari stunting. Soalnya ya, faktanya 15-17% kasus kematian anak tuh disebabkan karena stunting. Jadi stunting tuh punya dampak buruk banget bagi anak-anak. Misalnya, menurunnya produktivitas, menurunnya kreativitas. Ini kan bakal mempengaruhi masa depan mereka. Kalau misalnya mereka nggak produktif, mereka juga nggak kreatif, penghasilan mereka misalnya bisa turun 20% lah. Tapi kalau misalnya mereka juga penghasilan yang nggak bisa menuhin kebutuhan sehari-hari mereka, ini kan garis kemiskinan pasti bakal terus ada. Itu sih fatal, bahkan sangat fatal. Maka dari itu penurunan angka stunting itu menjadi salah satu program prioritas berkelanjutan desa. Tapi penasaran nggak sih ya, sasaran prioritas penanganan stunting tuh apakah hanya balita, apakah yang lain juga? Terus gimana caranya biar bisa turun di desa-desa? Kalau itu sih kamu tenang aja, sudah ada solusinya. Kamu tinggal buka HP, buka www.kemendes.go.id. Praktis kan? Ya, memang berbagai program percepatan penurunan angka stunting di desa harus dilakukan secara efektif. Iya dong, harus efektif. Karena penurunan angka stunting di Indonesia harus dilakukan dengan pendekatan konvergensi. Yaitu pendekatan yang memerlukan keterpaduan perencanaan, penganggaran, dan pemantauan program secara lintas sektor untuk memastikan terselenggaranya intervensi spesifik dan sensitif pada 7 paket layanan dasar desa yang terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama sehingga dapat diterima secara tepat manfaat dan tepat sasaran oleh kelompok sasaran prioritas percepatan penurunan stunting. Alur pelaksanaan percepatan penurunan stunting di desa dimulai dari yang pertama, tahap perencanaan yang meliputi A. Pendataan baik secara manual ataupun online dengan memanfaatkan data yang tersedia baik dari data profil desa, hasil pendataan keluarga maupun data online lainnya yang tersedia di desa. B. Analisis dan diagnostik prioritas masalah melalui Rumah Desa Sehat atau RTS. C. Rembuk stunting desa. Dan D. Musyawarah desa. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Dan yang terakhir, tahap evaluasi. Kita mau kabupaten mana nih? Mending kita ke Kabupaten Bekasi aja. Karena ada salah satu desa menjadi contoh baik praktik konvergensi stunting. Bahkan desanya itu bisa menurunkan angka stunting lebih dari 50% per tahun. Oh ya? Iya. Kita langsung sana aja ya. Oke, yuk. Kabupaten Bekasi dengan visinya untuk menciptakan manusia unggul yang agamis berbasis agribisnis dan industri berkelanjutan. Berbatasan langsung dengan Laut Jawa, Kabupaten Bogor, DKI Jakarta, dan Kota Bekasi, serta Kabupaten Karawang, memiliki 187 desa dengan penduduknya sejumlah 2,7 juta jiwa. Dalam upaya menekan jumlah kasus stunting, Kabupaten Bekasi berkomitmen untuk melakukan percepatan pelaksanaan pencegahan stunting dan menargetkan di tahun 2022 bisa mencapai kurang dari 6%. Pada periode 2018-2019, Kabupaten Bekasi telah berhasil menurunkan kasus stunting dari 26,37% menjadi 20,93%.
Tentunya semua itu bisa dicapai karena adanya kerjasama yang baik dengan semua pihak termasuk pemerintah desa dan kader-kader di desa yang melakukan berbagai upaya serta inovasi di lapangan, seperti yang dilakukan oleh para kader Posyandu di Desa Setia Dharma. Kami mendirikan progres untuk Rumah Desa Sehat itu di tahun 2019. Program itu harus kita galakan terkait masalah stunting. Alhamdulillah masyarakat di Desa Setia Dharma khususnya menyambut antusias terkait masalah stunting, bekerjasama dengan kader-kader Posyandu yang ada di desa, dari RT, RW, semua yang ada di desa membantu program stunting. Dari anggaran 143 juta, alhamdulillah sudah mencapai target untuk anak balita di Desa Setia Dharma khususnya sampai 3,9%. Kami sangat serius melaksanakan program terkait stunting dan akan terus berjuang hingga jumlah kasus stunting di Desa Setia Dharma menjadi 0. Oleh sebab itu, kami terus berupaya memberikan edukasi ke masyarakat, menambah jumlah kader Posyandu yang pada tahun 2020 jumlah masih 60 orang. Tahun ini sudah menjadi 73 kader. Serta untuk rencana anggaran di tahun depan kami akan meningkatkan anggaran untuk penanganan stunting menjadi 349 juta rupiah. Cegah stunting itu penting. Salah satu tantangan yang harus dihadapi para kader Posyandu di Desa Setia Dharma dalam memberantas kasus stunting adalah sebagian masyarakat yang memilih untuk tidak mengikuti kegiatan di Posyandu. Sehingga para kader harus berjuang lebih dengan mendatangi mereka secara door to door. Hal tersebut terjadi karena beberapa warga merasa malu untuk membawa anaknya yang diindikasi stunting ke Posyandu, atau karena kurangnya pengetahuan orang tua akan pentingnya mengenali stunting pada anak sejak dini agar bisa ditangani. Awalnya saya tidak paham apa itu stunting dan bagaimana cara menanganinya. Kedua anak saya diindikasi stunting oleh kader. Dua-duanya memiliki berat badan di bawah garis merah. Selama anak saya masih stunting, saya didampingi terus dan ada juga makanan tambahan. Alhamdulillah, sekarang saya tahu bahaya stunting dan kedua anak saya sudah berada di garis hijau. Sebagai bentuk pencegahan dilaksanakan pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak dilakukan secara berkala. Selain itu, dilaksanakan juga penyuluhan bahaya stunting kepada anak-anak remaja agar mereka nantinya akan menjadi calon orang tua untuk memahami dan bisa mencegah terjadinya stunting pada anak mereka di masa depan nanti. Jadi penting sekali untuk melakukan pencegahan dengan tujuan percepatan penanggulangan kasus stunting bisa terselesaikan dengan baik. Tapi gimana ya sama anak yang berada di bawah garis merah? Pastinya kan mereka butuh perhatian dan juga penanganan yang lebih intensif. Nah, ini dia yang menarik. Ada desa yang wajib kita kunjungi. Karena kader-kadernya menciptakan makanan khusus untuk menambah nafsu makan. Bahkan mereka biasa menangani anak-anak di bawah garis merah. Bu Endang, Iya. ini saya lihat di Posyandu ini kader-kadernya aktif banget ya Bu ya? Iya, Totalnya ada berapa kader sih Bu? 15 kader. 15 kader untuk di Posyandu Dan ini? iya, Tapi kalau di Desa Sindang Mulia sendiri total ada berapa? 240 kader Wow. dari 42 Posyandu. Selain itu, ada pengembangan apa lagi sih, Bu? Di Posyandu ini ada kegiatan ibu dan anak, terus lansia, terus pendidikan anak usia dini, PAUD, terus UPPKS ekonominya. Jadi ada 4 aspek, jadi agama, kesehatan, pendidikan, ekonomi. Ibu, jadi tuh tadi Ya. sewaktu kita perjalanan ke sini, Betul. saya tuh dengar dari warga katanya tuh ada program gelis. Boleh diceritain dong, Bu, itu apa sih, Bu? Oke, jadi di Desa Sindang Mulia ini untuk pencegahan stunting kami punya inovasi. Satu inovasi yaitu namanya inovasi Sigelis. Di mana Sigelis ini adalah satu singkatan siap gerakan keliling cegah stunting. Jadi saya dan kader-kader Posyandu bekerja sama turun ke lapangan, turun ke masyarakat. Terus kemudian sasarannya adalah ibu hamil, balita, dan anak remaja pranikah. Kepada mereka yang terindikasi stunting,
Kami akan memeriksa lebih lanjut untuk mengetahui apa yang mereka butuhkan. Kami juga memberikan susu dan makanan yang sesuai kebutuhan. Jadi, tidak asal memberikan makanan tambahan saja, karena perlu perlakuan khusus agar mereka lebih cepat menuju ke garis hijau. Kami berinovasi menciptakan jelkok, yaitu jelly dengan bahan dasar rempah-rempah yang bisa menambah nafsu makan. Selain itu, kami juga aktif mengkampanyekan gerakan Ayo Makan Ikan kepada warga. Karena di Desa Sindang Mulia ini ada ternak ikan lele. Jadi, selain bisa memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, juga membantu meningkatkan perekonomian desa. Inovasi-inovasi tersebut juga yang menjadikan Posyandu kami memenangkan Posyandu Award tahun 2019 lalu dan naik strata menjadi Posyandu Mandiri. Selain melakukan program unggulannya yaitu si Gelis, para kader Posyandu di Desa Sindang Mulia juga dibekali dengan mengikuti pelatihan dan pembinaan agar lebih kompeten dan profesional dalam melaksanakan tugas, mulai dari pendataan hingga penanggulangan stunting di desa. Tentunya ada juga penyuluhan-penyuluhan mengenai bahaya stunting, pentingnya 1000 hari pertama kelahiran, PHBS, gizi buruk, dan sebagainya kepada warga terutama ibu hamil dan ibu menyusui. Melalui program-program tersebut, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, Desa Sindang Mulia berhasil menurunkan angka stunting hingga 69%. Jadi tadi tuh kita lagi keliling Desa Sindang Mulia, Bu. Ngeliat kader di sini sih luar biasa banget aktifnya. Kalau boleh tahu, Bu, anggaran dana yang diberikan kepada mereka tuh berapa dan jumlah kadernya berapa? Kader Posyandu di Desa Sindang Mulia ini jumlahnya 218 orang kader. Waktu pertama kali kita menghonorkan itu memang hanya sebulan tuh 50.000. Tapi alhamdulillah tahun kedua dan tahun ini kita menganggarkan kader itu sebesar 100.000, ada kenaikan 50% kali 12 bulan, totalnya ya sekitar 261.600.000. Kami kan sempat ke salah satu posyandu di Desa Sindang Mulia. Itu di dalam posyandunya ada alat-alat kesehatan, terus ada PMT juga yang diberikan. Itu ada anggarannya sendiri kan ya, Bu? Ada. Kalau PMT memang desa yang nganggarin, kalau PMT dari APBN dari pusat. Kalau alat-alat kesehatan itu pusat anggarannya dari bantuan provinsi yang memang setahun sekali satu posyandu itu menerima 1.700.000. Ya salah satunya untuk belanja alat kesehatan, kemudian ada pembinaan kader posyandu juga gitu. Itu memang dari provinsi. Terus untuk PMT tadi anggarannya? PMT itu kita tiap bulan kita kasih satu posyandu itu 1 dus susu, kurang lebih kira-kira kita anggarkan tuh sekitar 60 juta. Sebenarnya saya telah mengerahkan kepada seluruh jajaran tim pencegahan dan percepatan penurunan stunting dan juga seluruh stakeholder untuk terus meningkatkan upaya-upaya dalam rangka mensukseskan stunting yang ada di Kabupaten Bekasi khususnya dan stunting secara nasional. Memang ya dibutuhkan komitmen dari berbagai pihak untuk menangani masalah stunting. Jadi anggaran dana desa bisa teralokasi dengan baik dan dapat menurunkan angka stunting sampai 0%. Amin. Yuk lanjutkan program berkelanjutan desa untuk desa bebas stunting. Cegah stunting sebelum genting.